dakhalatil jannah. Perempuan seperti ini semuanya masuk surga. Jadi 4 syaratnya, insya Allah ibu bisa masuk surga. Tapi laki-laki banyak syaratnya. Meskipun kita bertakwa kepada Allah, tapi engkai ditatuti rata sebagai istri, kita semua yang bertanggung jawab. Anak sudah dewasa, balik tidak sholat, kita semuanya yang punya tanggung jawabnya. Banyak sekali Pak kalau laki-laki, tapi perempuan cukup 4. Apa tadi yang pertama Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bapak-bapak mana? Sepertinya suaranya ibu-ibu yang semangat. Pak baju bolong, mandre soko bolong, awe bolong, magai nama dodo. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau begini walaupun suara daripada suara nabusi kupak latih. Luar biasa suaranya hujan tadi di dinamatan rang agamana ngifau barakana. Mudah-mudahan turut pamasina fong Allah Ta'ala lori di madang terutama riwanuata wanua penra. Amin. Apalagi kalau banyak yang berinfak bersedekah angka palpon ye ya insyaallah kubosi lopo dia nama lopo lada yang kali ngabosi tapi jangan mi dulu palponnya. Kayak yang paling penting macekek-cekek lalang masihi. Alhamdulillah program AC beberapa tadi dibutuhkan. Alhamdulillah sudah ada 2 AC, masih banyak dibutuhkan. Ada tadi sudah berinfak 300.000, 200.000, 100.000. Padahal MC-nya cuma bilang mulai dari 10.000 sampai tidak terbatas. Alhamdulillah ada beberapa orang ternyata sudah ada yang 10.000. Kado dosi moni mikisin mengi. Ya, historing ya. Jadi luar biasa. Insya Allah selesai ceramah mudah-mudahan genna imatu si di AC nelli si matu paskas atau kapal munzalan. Insya Allah siap membantu bagaimana pengadaan nanti ini AC. Siap madodong ragu-ragu kesedih bela. Siap insya Allah. Kalau siap jangan tinggalkan masjid ini kalau tidak kita berinfak. Namun tonak nase 10 sebu. Kalau saya namo si 10 rupiah. Mati mana kiga dompet? Dek, tapi maktiwi kidoi. Dek kan kadang tuh tidak berdompet tapi ada uangnya. Hah? Ada uang tak? Oke. Kalau ada berapa saja 1.000, 2.000 kali banyak insya Allah mudah-mudahan buat ditambah minimal 1 AC lagi insya Allah sambil nanti urusan paskas pengurus untuk bagaimana melengkapi nasabah di penas setengah ceramah aku mapusa nah ya
Insya Allah saya juga siap berinfak bersedekah malam ini. Sebelum saya tinggalkan nanti mobil saya berangkat atau keluar dari masjid, saya juga akan berinfak. Tapi itu rahasia saya nanti sama pengurus. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana ala hubbillahi wa hubbi rasulih sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala rahmatil muhdati sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Bapak Camat atau pejabat yang mewakili, diwakili langsung oleh Bapak Sekcam. Alhamdulillah ini kesekian kalinya saya bertemu dengan Bapak Sekcam. Yang kami hormati Bapak Lurah. Alhamdulillah ini juga sekian kalinya saya bertemu dengan Pak Lurah. Begitupun Babinsa yang turut hadir, luar biasa. Teman-teman Paskas, pengurus Baitul Mal Indonesia, para Bapak Ibu yang sempat hadir, para tim media, luar biasa tim media ini ya. Ya sampai-sampai penuh ya mike. Ya, mata tanda sedih utiwi ya kayak. Usawala sedih ngona tetoh. Ya. Ibu-ibu yang luar biasa yang belajar tahsin, belajar Al-Quran, belajar Iqra, padahal umurnya sudah lansia, lanjut usia, tidak mengurangi semangat belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Ibu, berapa orang di sini belajar tahsin? Sekitar berapa orang? 60 orang. Jadi yang hadir ini tidak ada jamaah yang lain berarti. Semuanya yang hadir jamaah tahsin ya. Iya. Campur ji. Oh, ada ji yang lain. Luar biasa. Bukti cinta kepada Rasulullah salah satunya itu menjaga Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nabi itu Bapak Ibu Al-Quran yang berjalan, warisan sampai kiamat kita akan rasakan adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Al-Qurannya luar biasa. Sepanjang zaman kita nikmati. Bagi pembaca, bagi orang yang belajar Al-Quran itu makgurungnya Al-Qurannya namalkannya, insya Allah akan datang nanti menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Jadi nanti Al-Quran itu menjadi syafaat. Ya, fa innahu itu akan menjadi syafaat. Syafi'an li ashabi, dia akan menjadi syafaat nanti kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya tetap istiqamah sampai bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan tajwid yang baik, makharijul huruf yang baik, insya Allah. Jadi itu Al-Quran luar biasa, akan menjadi syafaat, syafi'an li ashabi. Nah sekarang banyak orang malu baca Al-Qurannya diperbaiki. Banyak sekali Bapak Ibu imam-imam masjid, kalau kita mau seleksi meloi seleksi meloi itahsin bacaanna, diperbaiki bacaanna, kadang angka masih siri nasabah merasa makada macan aja nasabah fuiman nak. Mohon maaf, bahkan kadang sesama kami ustaz masirik narikui faguri atau misalkan ipalempui bacana, padahal itu tujuannya yang baik, tapi kadang alena masiri kasih
Matuwa na je dek na cocok. Padahal Al-Fatihah namu fajolo kumelo itahsin iperbaiki namigaw fasalah-salah. Jangan malu ketika kita mau belajar Al-Quran, insya Allah itulah yang akan menjadi penolong kita nanti di hadapan Allah, insya Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti ya yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu bukti cinta kepada Nabi Muhammad, menjaga Al-Quran dan mempelajarinya. Bahkan sebaik-baik kita ini manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu dan mengamalkannya. Pribadi Rasulullah, sifat mulia Rasulullah, seperti tema yang kita saat ini, meraih berkah dengan meneladani sifat mulia Rasulullah. Narekomelo ki mitai sifat mulianya Nabi, ternyata angkar lalat akuram malebbi nafong Allah Ta'ala. Bagaimana akhlaknya Nabi, Bapak Ibu? Ternyata akhlaknya Nabi sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka sila de iero ampe kedona Nabi tak sangat agung. Bahkan di dalam ayat lain firman Allah Subhanahu wa taala akan nasab qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita. Yero Nabi Bapak Ibu mancaji ni cambil lebak luridi nasabak Nabi ta angkani ampe kedona makasing. Ia lewat dingi tanamkan realitas si bawa anak-anak tawijat tak apota. Nasabak mega ni maka kue terkikis akhlaknya. Mamula nilainya budaya-budaya yang baik, contoh budaya tabe Bapak Ibu, anak-anak tak mamula ni terkikis ye budaya tabe. Aga sebudaya tabe ia ridi kolaba kiolo na tumatuai matabe tabe ki. Begitulah anak-anakku. Macerame ustaz akhlak yang baik dengar ki juga. Aja tamatinro. Angka lalu na linda ni di sengi suju iga magi kasih. Iya, atabe-tabe itu akhlak mulianya Nabi na. Jadi banyak sekali akhlaknya Nabi di dalam Al-Quran dijelaskan, apalagi dalam riwayat-riwayat yang lain, termasuk banyak kita dapatkan dalam kitab Barzanji. Aga nasang Imam Ja'far Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yakhsifu na'lahu wa yarka'u sawbahu wa yahlubu sya'tahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Naya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taumatan resiri tauma pakatuna alena mutujai ila pikajena alena mututtepangi pakianna alena mutupperai susunna bim. Salah tepu gitu bembekna tanya benena alena mutupperai susunna bembekna alena mututteteng ini sebolana. Coba Nabi Bapak Ibu maka ya Nabi ta syadidal haya matan resiri. Itulah salah satu sifat sikapnya mulianya Nabi ampe kidu makesinna Nabi ta
syadidal haya, matan resiri. Agak sematan resiri, rasa malunya sangat tinggi. Ibu, masih riki nareko tapi tangi aurat tak. Masih riki ibu, pak matuani dade tisengi mengaji, betul? Masih riki bapak ibu nareko misalkan angka anak tadi tunis semangaji. Masih riki bapak ibu kalau angka masih ji mafullah hawana meluk meliasi dia tak bantui, betul? Mana kecil demi maka dah betul? Itu malu kita. Ada rumah Allah di sini luar biasa. Saya tadi lewat hampir saya telepon Bang Nahar sama Bang Nas. Ini cocok juga lamanya ini. Nasabah dia tanda-tanda wita ye. Pada lau pada macika lalangi. Pada lau pada luar biasa tu lalangi. Subhanallah. Saya tadi hampir bertanya ke orang, kegi sekapal munzalan. Mungkin tadi ada yang kasih tahu, oh 1000 lagi itu pakai ojek baru sampai itu ke munzalan. Iya, nasabah luar biasa. Maka inilah Bapak Ibu satu kesyukuran kalau ada kapal munzalan. Kapal munzalan itu pada lona maka ada kapal persinggahan, sehingga untuk beribadah, sehingga untuk berkegiatan keagamaan, sehingga untuk istirahat, sehingga untuk kegiatan-kegiatan bermanfaat. Itulah kapal munzalan. Alhamdulillah. Itulah kita harus malu sama Allah, malu sama Nabi ta Bapak Ibu. Narikotul imam moli, tapi dia tak perhatikan yerongke nafoji nabita. Nabita nafoji nareko marwa masih jie. Nabita nafoji kuma kesingi masih jie. Tapi kalau dia coko nabita, berarti pertanyaan besar cinta tak kepada Nabi. Bapak Ibu, kalau kita cinta kepada Rasulullah, itulah tadi teladani sikap mulianya Nabi. Syadidal haya, matan resiri. Asiri ibu, kadang ada anak-anak sekarang loi masikola rapot jilbakna, poli masikola di wisengi kenroi na taruh jilbakna. Malu kita. Malu kita ada masjid di tengah-tengah sawah seperti ini, tidak ada yang perhatikan, masih riki. Maka olehnya itu jangan banyak pikiran. Ada tuli fikir ki maka daku pesu 100 sembuh yeweni labo si pangeli palakoe, labo si pangeli peloe. Allah akan menggantikan yang lebih baik dan lebih banyak insya Allah. Kalau kita mau contohi Nabi, sifatnya itu Nabi sangat dermawan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Ternyata ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu malabo, tahu maka coba nareko mapigau ide coba. Ajwadan nas bil khair. Nabi itu Pak sangat dermawan kepada orang jika itu sesuatu yang baik. Anu madece pokoknya Nabi tidak hitung-hitungan. Bahkan tabe sesuatu yang sangat dicintai Nabi, nareko angka puji nilawi kasih, maka Nabi itu berikan. Nabi tak nak beriak karena paham yang kita sukai, dan jika kita keluarkan itu dan kita kasih orang itu lebih baik. Tapi Bapak Ibu jangan juga seperti cerita-cerita yang ustadz-ustadz pas ceramah begini. Mari kita infakkan, mari kita berikan yang terbaik kita miliki. Ya ruanu fojie silakan. Akhirnya ada istrinya dengarkan ceramahnya itu, ada itu Pak Ustaz nah suka sekali burung nurinya. Nah kasih orang pas pulang dari ceramah, kenapa tidak ada ini burung nuriku ini? Nah bilang mamanya, kan bilang ki yang kita sukai itu bagus kalau itu yang diberikan diinfakkan.
Nah ini yang kita suka burung nurita ya. Akhirnya saya kasih orang yang suka sekali juga burung nuri. Aga nasi yang ustaz edek itu apa nama aku tuh? Bukan berarti Bapak Ibu makada yero engkai maneng yang beri yang anu ifoje, tapi nareko dibutuhkan itu maka silakan untuk kepentingan umat daripada idik parakai, idik bolai justru nanti akan dihisap oleh Allah. Makanya jika ada yang lebih butuh silakan, tapi terkadang contoh misalkan mega ya meloi ciciku, tapi kuita itu na butuhkan nih melok tobi na pakai mak gaya-gaya maka kade na cocok. Tapi sekarang di masjid kita ini ya roh ACW melok pakai mak gaya-gaya atau memang dibutuhkan di masjid ini? Dibutuhkan. Oke lah. Kalau masjid ini dibutuhkan AC, tadi sudah berapa yang berinfak dalam masjid? Sudah 3 orang, 100.000, 200.000, 300.000. Kira-kira kamu apa melo tambah? Masih risiri gitu ya? Oke lah kalau begitu. Saya tidak mau, jangan sampai ada yang malu-malu ustaz. Sisa butuh rupiah doiku. Kalau malu-malu silakan nanti terserah di mana di sini pengurusnya mau dikasih di insya Allah. Begitulah Nabi Syadid al-Haya matan resiri. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi tak termasuk itu tawaduknya luar biasa. Wat tawadu mapakatuna alih. Ya riasannya mapakatuna alih, rendah hati, tidak sombong. Ibu, jangan sampai napaki matu sogi-sogi cede si runtuki bestit tadi na tamelok mi cawa-cawa. Kada tuang ka tahu si runtu si babestina si bawa anggotana na sabari menre-enre ni papidalle na tulit takapu manitimue tatutu timue di na melok macawa-cawa caberu. Jangan sombong. Kita juga Pak jangan sombong. Jangan sampai angkana pangkat jabatan tak si runtu ni matu si bawargai si runtu ni si basi kamput tak di na tamelo micawa. Bahkan mungkin na pampura ni meli auto baru laga kiri kamput tak lisu kiri kamput tak sombongnya luar biasa. Di na faja maklaksong tek itakahe bang auto baru kak santai moki ke apa? Jangan sombong. Namun ya otomu kemungkinan besar mu cicil tomi ke apa? Tawaduki. Kita ini Bapak Ibu jangan sifatnya melangit. Jangan sampai terkadang angka tu tahu mega malah istilah siye OKB. Tahu Ibu OKB? Apa itu? Orang kaya ada di sini OKB? Ada. Kalau ada lunasi semua ini AC-nya coba ini ya. Jangan cuman OKB melok miyasem ya. Kalau melok miyasem rifola ta'ala lengkapi nih AC-nya masjid ini insya Allah. Itu kadang baru jadi orang kaya subhanallah, yang dulunya sapa-sapa negur-negur nah tegur-tegur kayak gitu melolau. Tapi setelah dia punya iPhone 17 Pro Max, dia nafajan na pitang kamerana. Namo di namelo maputo to. Yang penting iriseng makada HP iPhone upaki. Santai moki. Ibu, apa yang perlu kita sombongkan di dunia sebenarnya tidak ada. HP yang mahal 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta sampai 100 juta. Namo maga sulit na yetu HP ta. Narekomat telpon ri keluarga ta risaliwan na wanwa penrang tapi banta mataru ni da culita. Pertanyaanna yulle gameng kalinge balik ta irma bicara namuto HP ta mak da 7 juta nareko da cule paring kalingata masulang. Bisa tidak kita dengarkan Ibu? Tidak Pak. Berarti kumake itu apa yang mahal? HP yang mahal
ataukah nikmat pendengaran yang Allah berikan kepada kita? Nikmat pendengaran. Tapi kadang napewe kasina sugi-sugi cedek na cakalupa ni lori fuangi. Dia na melo lomak beri jama awas selir isuku manang itani oleh Allah Ta'ala. Jangan takabur. Kita ini Pak Bu tercipta berasal dari tanah. Boleh tanah mana ke? Boleh anu matuna mana mi Tapi kadang kita sifatnya melangit. Dari tanah kita diciptakan. Bahkan kita hidup di dunia, sumber makanan tak dari mana Bapak Ibu? Dari tanah. Bahkan mati ki matu ikut buruk isi kutega si Bapak Bu. Tanah. Bahkan mungkin ada yang dimakan cacing tanah. Tapi terkadang sifatnya melangit. Padahal kita semua dari tanah, makanan hasilnya dari tanah, bahkan kita nanti dikubur di tanah, bahkan mungkin ada yang dimakan cacing tanah, tapi kadang sifatnya kita melangit. Jangan sombong. Nabi tawadu, bahkan Nabi tabe pasekcam, tabe palura. Nabi tak tudah mutui si bapak kiree, tudah mutui si bapak sia-sia, lo mutut celeng itu malasana. Ini dalam kitab Barsanji. Lo mutut mantra itu matena rikut burukna. Sesibuk apapun Nabi meluangkan waktu untuk itu. Lo mutut celeng-celeng itu malasana, pergi tonji melayat. Itulah teladan pemimpin merakyat. Alhamdulillah. Tapi Pak Sekcam, Palura dan lain sebagainya di sini luar biasa. Selalu ada kegiatan keagamaan, hadir juga. Begitulah kalau kita mau contohi ketawaduan Nabi. Mapakatuna ale, dia nak pilih-pilih tahu. Makanya jangan sombong. Ibu, ada yang kadang bertanya, Ustaz, bapak-bapaknya nih yang bertanya ya, entah ini ceritanya nyata atau tidak, tapi ada hikmahnya. Kadang memang kenyataannya seperti itu sebenarnya. Ustaz, ya robeneku Ustaz, manala de Ustaz. Bahkan keras hati, bahkan egonya luar biasa. Ifudangi matu makwe yolo pialena Ustaz, maca pinaidi. Kira-kira ya robeneku makro Ustaz. Yang luar biasa hatinya keras sekali. Dia maring kaling ada pengajak. Bahkan nanggak menarik kufudangi aga jatuh iko makutomu tuh. Apakah itu istri saya Ustaz terbuat dari tanah yang lain? Padahal kan kita semua dari tanah yang sama. Betul Ibu? Ada ndak kita ibu-ibu tercipta dari emas? Digaga toh? Akhirnya makutani magi palayer Pak Ustaz. Bene kue makut dua tinah, matut dua tinah, dia melok kue fodangi. Kira-kira dia tercipta dari tanah mana itu Ustaz? Maka data wadi jadi tercipta dari tanah, tapi tanahnya tercampur satu sak semen. Wadi jadi, artinya apa? Disitulah kita harus ibu bapak semuanya saling menjaga di antara kita seperti Nabi. Maka Nabi tak makesing padan narufatau. Bahkan Nabi seorang pemimpin tidak sombong. Malomo mapesu pasidat kanan Nabi tak. Malomo ringan tangan untuk bersedekah. Luar biasanya Nabi. Nabi Pak, kalau memang kita lihat sejarahnya, banyak yang mengatakan Nabi itu orang miskin. Ibu pernah dengar bahwa Nabi itu orang miskin? Tidak. Awalnya kita memang lihat Nabi perjuangannya ketika meninggal bapaknya dalam kandungan baru 2 bulan. Dilahirkanlah, tumbuh menjadi anak-anak, umur 6 tahun, meninggal lagi ibunya. Diambillah oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Diambil oleh kakeknya. Kakeknya dulu baru pamannya. Siapa nama kakeknya nak? Abdul Latif.
Abdul Latif yang ceramah? Abdul Muthalib. Iya, umur 8 tahun meninggal lagi kakeknya, maka diasuhlah oleh pamannya bernama Abdul Latif sih. Kalau fans sama saya, nak jangan sebut-sebut nama aku, nanti kita foto bersama saja di sini. Abu Talib, maka diajaklah pergi berdagang ke negeri Syam. Tumbuh remaja, Nabi menggembala kambing, berusaha. Bahkan maharnya Nabi itu kepada Khadijah ketika dinikahi luar biasa, untanya berapa. Nabi itu bukan orang miskin, luar biasa Nabi tak untuk bagaimana merubah kehidupannya, senantiasa berusaha dan berusaha, akhirnya tercapai cita-citanya. Tapi Nabi tidak sombong, meskipun Nabi jadi OKB, orang kaya baru, tetap tawadu, rendah hati. Alhamdulillah. Selanjutnya, maka si Nabi tak Bapak Ibu, saking tawaduknya alina mutut tepangi pakaianna, alina mutut jai sandalakna, bahkan alina mutut perai susunna. Mana kebenena? Madosa ki bembekna, alina mutut perai dadikna gimbalakna. Nah itu lebih halus. Alina mutut perai dadikna gimbalakna, alina mutut tetengi lisok bulana. Jadi Nabi tapabu luar biasa di alina tetengi lisok bulana. Andaikan kita, contohlah Pak Sekcam, mohon maaf Pak Sekcam ya, misalkan apa Menri Pak Sekcam jadi kepala dinas, amin. Ketika dia naik Sekcam tetap tawadu. Namun tuwad dini misalkan alina jamai, wad dina najama anak buana, tapi dina sure anak buana, karena masih bisa dilakukan oleh Pak Sekcam. Tapi kapan Pak Sekcam ketika jadi kepala dinas, alena wad di jamai misalkan, napa deh cede-cede nasuruh sih, padahal termasuk tugas untuk kepala dinas misalkan. Berarti kita tidak meneladani sifat mulianya Nabi. Begitulah Nabi. Bahkan Nabi tak pabuk dalam kehidupan rumah tangga, alena mutut tetengi lisok bolana. Area setetengi lisok bolana Bapak Ibu, alena mutut murusu ilisok bolana. Jadi luar biasa Nabi. Nabi tak pabuk alena mutut manasu, biasa mutut manasu, alena mutut sesai pakaianna. Bahkan ona alena mutut jai lapi kajena, alena tepangi pakaianna. Saya mau tanya Pak Babin, Pak Babin kalau lepas kanci bajuta siapa yang pasang nih? Kita sendiri atau mamanya? Mamanya yang pasang. Pak Babin pintar bahasa Bugis tidak? Pintar. Pintar Ji. Oh iya, Ogi Moki kapal. Oh asli Bugis. Iya, nah kan kalau saya tentara saya tanya begitu kan banyak itu pindah-pindah tugas kasihan kan, tapi memang begitulah ya, tentara harus siap tugas dimanapun, di medan tempur manapun, pokoknya NKRI harga mati, betul deh. Iya, tapi kalau kanci baju harga mati juga sebenarnya itu kan. Iya, harusnya kita yang jahit itu. Oh begitu ya. Jadi sebenarnya Pak Bu, baju yang lepas bolehlah kita yang jahit kalau kita contohi Nabi. Jadi persoalan dalam rumah tangga tidak semuanya makada makun remana harus pigaui, betul tidak Ibu? Makin sedih belah. Iya, tapi saya sepakat Pak, karena Nabi tadi begitu. Nabi lepas sandalnya, Nabi yang jahit. Bajunya Nabi kan tidak banyak, ada yang robek, Nabi sendiri yang tambal, yang jahit. Meskipun ada istrinya, karena Nabi tahu secara domestik pekerjaan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Mohon maaf Pak Lurah, mohon maaf Pak Sekcam, semuanya di sini pejabat yang hadir. Jangan bilang Ustaz menangkan jadi fakurlat de orang ewe. Tidak.
Secara domestik, pekerjaan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Saya tahu Pak Komandan, Pak Babin, banyak kita lihat memang kalau pekerjaan tak di luar. Tapi kalau mau dihitung lebih banyak pekerjaan istri tak daripada kita. Buktinya apa? Perempuan nape kasih moto tinro, napakan jaki memang ni atin ruata. Betul Ibu? Pura si napakan jaki atin ruata, nafacingi si bolai. Mas seri-seri si okong ka penne de pana puri bisa mak bisa penne si. Betul Ibu? Ya, ada suami mau berangkat pergi kerja, ifasa dia si Andre. Ya, mudah-mudahan istri yang begini semua ji. Oh, kada tetungka di nafasa dia Andre lakenna. Nafasa dia si Andre lakenna. Angka si anak namilo lumas sekolah, paling banyak saya lihat ibu-ibu pergi antar anaknya pergi sekolah. Betul tidak Ibu? Ya, bahkan saya sendiri paling sering istriku pergi antar anakku pergi sekolah. Ya, kenapa? Karena saya tidak ada di rumah. Ya, karena selalu keluar juga. Nah, ternyata Bapak Ibu sudah lagi nantar nata pergi sekolah, pulang lagi ke rumah. Mas sesak sih kasih angka upah pakaian. Selesai dia cuci, dijemur lagi. Andai kan sudah dicuci langsung dilipat, ya tidak ada masalah. Sudah dijemur nanti dilipat lagi. Toh, itu cucian itu banyak tahapnya. Coba dihitung-hitung itu berapa lama banyaknya pekerjaannya istri. Jadi secara domestik paling banyak itu Pak Bu. Betul tidak Ibu? Apalagi kalau misalkan angka si anak lolota, tambah marepe makun rai. Ibu, yang pernah merasakan punya anak bayi baru melahirkan, marepak itu. Baru lagi nanti tengah malam menangis mika siang, minta mi lagi susu, mau disusui kasihan karena menangis. Selesai anak tak lagi mau disusui, kadang suami juga mau. Ya toh? Akhirnya tak tambah pekerjaannya itu istri. Mohon maaf, jadi secara domestik mega itu zaman nama kun renai di uranewe. Ibu, begitulah yang Nabi sehingga hadir di dunia ini, diutus di permukaan bumi sebagai rahmat lil alamin. Dulu perempuan Ibu makun raya utunna sebelum Nabi diutus, setiap makun raya tuo lahir kolino ye jadi kolino dikubur hidup-hidup. Digagangke nama makun raya biasa. Setiap perempuan yang keluar dari rumahnya ada yang diculik, diperkosa, dibunuh. Itu zaman dulu. Datang Nabi mengangkat harkat martabat perempuan. Makanya disinilah Bapak Ibu harus kita sebagai suami istri si bali reso. Aga yasa si bali reso narek ko yulle di uranewe pigawi tabantui beneta. Apalagi narek ko misalkan onak mamana lole beneta opon itu repana di Pak. Harus dibantu. Bahkan tabe perempuan itu Ibu, ada 3 kodratnya perempuan tidak bisa dilakukan laki-laki. Makanya si bali reso saling membantu Pak Bu. Saya tidak bagaimana menafikan laki-laki dan mengangkat harkat martabatnya perempuan, tidak juga. Tapi kita mau sama-sama meloki sia lamperan harus si bali reso pada ronabita. Niga si sempaman nasu ini si manasu. Niga si sempaman sesa misalkan ini si masesa. Karena disinilah 3 kodratnya perempuan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Ibu, saya mau tanya Ki, apa yang pertama kodratnya perempuan tidak bisa dilakukan laki-laki? Mengandung, hamil, matampu. Pertanyaannya, angka gaurani matampu Pak? Degaga toh? Ye mega mapatampu mi. Cocok sah. Cocok. Maksud saya istrinya Tonji. Yang kedua Ibu, setelah mengandung apa? Melahirkan. Aga basogina melahirkan. Memana? Angka gaurani memana? Ye megai yang manakem mi. Yang manakem mi di uranewe. Yang ketiga Ibu, apalagi setelah melahirkan?
aga baso gina menyusui angka gorani mapa susu ye megae ayana tuh astagfirullah. Iya, tiga kodratnya perempuan. Makanya si Bali Reso mencontohi Nabi. Alina mutut tetengi lisok bolana. Makanya kalau kita sebagai suami maripe beneta napang katoni makadoi kasih iero anak tak leni dia teritoni, maka hadirlah kita di situ membantu Pak. Itulah maksudnya Nabi tetengi si Bali Reso. Mungkin Hadijah pergi berdagang, alena Hadijah lemak balu, tapi Nabi ada pas di rumah, tidak ada Hadijah, maka Nabi sendiri yang masak, Nabi yang cuci pakaiannya sendiri. Begitulah saling melengkapi, begitulah dalam kehidupan rumah tangga. Karena Nabi kalau kita mau contohi sifat mulianya, maka disinilah segala aspek kehidupan tidak ada celah untuk tidak mencontohi Nabi. Tak nasabah segala kehidupannya Nabi terkandung akhlak yang mulia, akhlak yang baik, termasuk rumah tangga bahagia. Contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi. Saya Bapak Ibu rasakan, saya sedikit ingin ceritakan pengalaman saya. Waktu istri saya baru melahirkan, luar biasa Pak Ripaku. Waktu pertama, karena tidak pengalaman kita ini, akhirnya apa yang terjadi? Waktu nana masuk ke rumah sakit beneku Pak Bu, yero anak naik, setiap hari yero anakku koloi nadio, puri nadio matu naripai Kak. Kenapa naripai Kak? Nasabah dia nafas sade yero agaga manang apa? Agaga yero melo ifake matu. Yena matu kupuri nadio pasti nobi Kak. Abi, kenapa ya? Kasih Kak dulu bedaknya di situ. Maka dah kamadi nafas sade memang nih. Jadi welen ni bedakna. Selesai saya kasih bedaknya, gorasi matu. Abi, agak situ. Elek Kak bajajunna, walufa itu male bajajunna. Astagfirullah. Saya kasih lagi bajunya, apa lagi? Gorasi. Abi, agak tuh. Abi kasih Kak juga minyak telonnya. Muhammad. Meripaki. Jadi saya kasih tahu, kalau besok misalkan kita mau mandi anak tak pas sadia mana niero dingi pas sadia kebutuhan perlengkapan untuk anak tak pas besoknya ibu mau kita nah lupa lagi pas sadia de gaga maripa kasih Pak nobi kasih maka dabi emang itu kasih Kak dulu pupuknya nak tak abi kasih Kak dulu anunya maka dah kawe kasih nah memanfaatkan Kak atau aga itu. Bahkan itu Pak Bu, angka niti subasay ko jambang yero na nae, angka ti subasay yolona, wat dininala goramopi abi, kasih Kak dulu niti subasa. Muhammad. Melo kami cai Pak, dia ule mi cai. Teko cara na melo kami cai. Nasaba iya moto kasih patampuri na mana bineku. Betul. Makanya si Bali Reso ki. Alhamdulillah. Terakhir. Termasuk tadi itu saya sepakat dengan apa yang dilakukan Nabi. Bahkan perlu kita contohi bagaimana Nabi Pak alina mutonna manasu masesa. Termasuk itu perlu kita lakukan. Tapi ingatlah ibu-ibu, ingatlah kata Nabi, perempuan itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena mudah masuk dalam surganya Allah. Sampai Nabi bersabda, ingat ibu, saya tanya ki nanti ini, dengar ki baik-baik. Iza sallatil mar'atu khamsaha narek komakun raye najage sempajal 5 waktunna wasamat syahraha, yang kedua mapuasa rilalenna ular ramalange kecuali haid digantikan di hari yang lain. Yang ketiga, wahafizat farjaha, najagi kehormatanna, atau natutui auratna. Yang keempat kata Nabi, wa ta'at zaujaha, taat pada suaminya.
Coba nih. Jadi yang keempat, taat pada suaminya. Apa kata Nabi? Dakhalatil jannah. Perempuan seperti ini semuanya masuk surga. Jadi 4 syaratnya, insya Allah ibu bisa masuk surga. Tapi laki-laki banyak syaratnya. Meskipun kita bertakwa kepada Allah, tapi engkai ditatuti rata sebagai istri, kita semua yang bertanggung jawab. Anak sudah dewasa, balik tidak sholat, kita semuanya yang punya tanggung jawabnya. Banyak sekali Pak kalau laki-laki, tapi perempuan cukup 4. Apa tadi yang pertama Ibu? Jaga sholat 5 waktu. Pakai singi sempajata. Yang kedua, apa lagi tadi? Puasa ki dalam bulan Ramadan. Itu puasa wajib saja. Yang ketiga apa lagi Bu? Jaga kehormatan, tutup aurat. Dan yang keempat Ibu apa? Taat pada suami. Maka ketika kita laksanakan 4 ini, insya Allah ibu masuk surga. Tadkhulul jannata bisalam. Tamak mana ke surga, bahkan pintu manapun ibu sukai, silahkan masuk surga. Insya Allah. Jadi mau masuk surga ibu, maka laksanakan yang 4, terutama poin yang keempat tadi, taat pada suami. Jadi narek kuna suruh kila kita manasu anasu ibu. Ibu narek kuna suruh kila kita masesa ibu. Au madodo ni sendiri. Narek kuna suruh kila kita masering aserik ibu. Alhamdulillah semangat mi. Tapi tetap Pak si bali reso namo maga karena makoni rona taite kasih zaman nama makun reye. Meskipun itu memang tugasnya, bukan berarti yitetai makun reye. Karena disinilah nilai akhlak mulianya Nabi. Si bali reso patawin ajaji. Nah sabah idi lagi pabu de muleki jaji polino. Nareko de kasih bali reso antara Indo Ambo, tak betul. Saya yakin Pak Babinsa tidak hadir, tidak lahir di dunia ini kalau tidak ada kerjasama yang baik antara ibu dan ayah, tak betul? Makanya ya ajak nama kada si bali reso mirinya menge, tapi dia si bali reso dalam suka duka dan lain sebagainya, betul? Maka insya Allah mudah-mudahan momentum maulid ini, apalagi maulid kali ini luar biasa, sudah masuk Jumadil Akhir, tapi kita bukti cinta kepada Rasulullah. Angka mau pakai peringati aja jangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersolawat kepada Rasulullah, memuarai turu baraka pamasina Allah Ta'ala, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Untuk itu kita bersolawat bersama-sama sebelum doa atau sebelum diakhiri kegiatan kita ini. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Semua salatullah salam ala taha rasulillah, salatullah ala yasin ibadallah rijalallah abisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanah bifadlillah, salatullah salam ala taha rasulillah, salatullah ala yasin. Sa'alnakum walizulfa rajaunakum
وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله صلاة الله على طه صلاة الله على ياسين على ياسين. Doanya ada? Ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu surah pembuka. Semoga Allah bukakan pintu kebaikannya kepada kita semuanya. Allah bukakan pintu rahmatnya, pintu kapidalena, pintu kesehatannya, dan segala pintu yang terbaik kita dibukakan oleh Allah untuk kita semuanya. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Begitupun dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihani mereka ya Allah. Begitu cinta dan mengasihani kami di waktu kecil ya Allah. Allahumma jam'ana hadza wa jam'una marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma barik lana fi amalina hadza. Ya Allah, berkahilah kegiatan kami hari ini ya Allah. Kami peringati hari kelahiran kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunkan keberkahan di tempat ini, di Kabupaten Pindrang ini ya Allah. Berikan rezeki yang banyak, halalan, thayyiban dan berkah untuk semuanya ya Allah. Dengan rezeki yang banyak berkah itu ya Allah, mudah-mudahan makin rajin berinfak dan bersedekah ya Allah di jalanmu ya Allah, terutama di Baitul Mal Indonesia di sini ya Allah. Ya Allah, semoga kegiatan ini bukti bahwa cinta kepada Rasulullah. Semoga dengan berkumpulnya kami di dunia ini ya Allah, di dalam masjid ini ya Allah, ataupun berkumpul dimanapun sesama muslim ya Allah, kelak kami akan berkumpul di surgamu bersama kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, balik salamina ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam rindu kami ya Allah kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, semoga nanti Engkau berikan rezeki kepada kami bisa mengunjungi, ziarahi makam Rasulullah, memberi salam langsung di depan makam Rasulullah di Raudhah ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berikanlah rezeki agar kami bisa mengunjungi dua tanah haram untuk beribadah di Baitullah dan menziarahi makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berharap ya Allah, semoga kelak nanti syafaatnya kami mendapatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.